Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema periode pasca kemerdekaan, pertarungan ideologi negara, Islam, Kristen, dan nasionalis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan John Edro Pakoso dengan NIM 117, yang kedua Izatul Asma dengan NIM 122, yang ketiga Desti Ayu Pramudita dengan NIM 132, yang keempat Azhara Fida Nur Bintang Sudibyo dengan NIM 135, dan yang terakhir Surya Sahita Putri Ramadhani dengan NIM 136. Langsung saja pemateri yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk poin yang pertama yaitu sejarah pertarungan ideologi negara pasca kemerdekaan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pada pra-kemerdekaan, ideologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu sosialis, komunis, nasionalis, dan islamis. Masing-masing dari kelompok memaksakan ideologinya agar diterapkan menjadi ideologi negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena mereka merasa sangat berjasa pada kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya Soekarno menyempurnakan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang kemudian disetujui oleh semua pihak. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian ideologi negara. Asal kata ideologi berasal dari kata idea bahasa Inggris yang artinya gagasan atau pengertian. Kata kerja Yunani dari kata oida yang artinya mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide atau sense of ideas, idea atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lain. Saya akan membacakan materi mengenai pandangan agama dalam pertarungan ideologi negara pasca kemerdekaan. Wacana permusuhan yang diusung oleh gerakan Islam radikal terhadap agama Kristen dan Yahudi menjadi sebuah kekuatan, tidak saja bagaimana kelompok ini memandang kedua agama tersebut, namun bisa menjadi potensi yang sewaktu-waktu dapat memunculkan konflik dan kekerasan. Karakteristik ideologi mengandaikan kecenderungan intoleran secara cara berpikir dan epistemologi berpikir yang lain. Ketika mengekspresikan idenya pada objek yang mereka sebut sebagai musuh, hal itu karena mereka memiliki parameter tersendiri untuk mendefinisikan seseorang atau sebagai musuh. Musuh adalah semua orang yang tidak memiliki kesamaan terhadap visi dan ideologi. Dengan demikian, definisi tentang sesuatu tidak didasarkan kepada pandangan umum, tetapi didasarkan pada kepentingan ideologi mereka sendiri, kepentingan, kebenaran, kemoralitasan yang berhak menafsirkan dengan adanya apa yang disebut dengan Tuhan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pertarungan ideologi antara Islam dan nasionalis. Pada saat kemerdekaan tercapai, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, timbullah pergolakan antara para kalangan yang ingin menentukan ideologi negara bangsa Indonesia. Pergolakan tersebut terbagi dalam dua kubu, yaitu kalangan Muslim dan nasionalis. Salah satunya ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Namun, hal tersebut mendapat tantangan dari kalangan lain yang ingin menjadikan negara Islam menjadi negara Pancasila. Negara Islam sebagai tujuan utama terkendala akibat pergolakan politik yang tidak dapat dibendung lagi oleh tokoh-tokoh Islam. Demikian akan saya kembalikan kembali ke moderator. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum